Halo teman-teman, kali ini saya akan share seputar update pinjaman online teman, yaitu apakah jika kita melakukan galpay atau gagal bayar, kita akan terkena sanksi berupa pidana atau malah masuk ke penjara. Nah, di video kali ini saya akan bahas tuntas teman, jadi jangan skip videonya, tonton video ini sampai habis. Nah, yang pertama, jika teman-teman sudah melakukan galpay atau gagal bayar, teman harus tahu konsekuensinya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah teman-teman harus tahu kalau pinjaman online itu masuknya ke hukum perdata, itu masuknya ke keuangan, ke hutang piutang, jadi perdata teman. Jadi tidak mungkin kita bisa untuk ke penjara, karena penjara itu masuknya ke hukum pidana. Jadi 100% kita akan bebas dari yang namanya dihukum dari penjara. Terus bagaimana Bang untuk debt collector yang mengancam kita jika kita nggak bayar kita akan masuk ke penjara? Itu 100% bohong, hoak ya teman. Jadi jika ada debt collector yang mengancam teman-teman untuk jika teman-teman nggak bayar akan masuk ke penjara, itu menyalahi aturan ya teman, karena pinjaman online sendiri itu masuk ke hukum perdata, tidak hukum pidana. Jadi kita harus tahu dan kita harus memahami tentang itu. Jadi teman-teman jangan gampang terhasut oleh WA atau telepon yang mengancam, yang menteror teman-teman. Teman-teman harus punya pemahaman yang benar tentang ini. Pinjaman online itu adalah hukum perdata, jadi tidak akan masuk ke ranah hukum pidana. Tapi jika teman-teman melakukan pencucian uang atau yang berhubungan dengan kriminal kejahatan, itu bisa dipidanakan. Nah, itu ada pasal tersendiri, itu beda dengan pinjaman online. Jadi untuk pinjaman online ini saya tegaskan sekali lagi, pinjaman online ini masuknya hukum perdata, jadi tidak ada hubungannya dengan pidana ataupun yang masuk ke penjara. Itu harus teman-teman pahami. Nah, terus jika debt collector mengancam terus dan memberikan intimidasi atau memberikan perlakuan kasar, kata-kata kasar kepada teman-teman gimana? Teman-teman harus tahu jika sampai debt collector melakukan itu, teman-teman bisa laporkan saja ke polisi, karena itu sudah masuk ke ranah kekerasan, ranah pidana. Itu ada pasalnya yang mengatur. Teman-teman harus visum jika teman-teman kena tonjok atau gimana, itu ada pasalnya. Teman-teman bisa memenjarakan si debt collector itu jika debt collector itu sudah melakukan kekerasan dalam penagihan. Nah, di peraturan OJK terbaru juga mengatur tentang ini. Debt collector tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh melakukan kata-kata kasar, tidak boleh memberikan perlakuan kasar kepada kita, karena itu menyalahi aturan dari OJK. Jadi harus dipahami di sini, jika debt collector itu tugasnya cuma menagih, kalau kita nggak punya uang ya sudah, tidak perlu melakukan kata-kata kasar, tidak perlu melakukan sesuatu yang bisa membahayakan kita ya teman, karena itu masuknya ke ranah pidana, ada pasalnya yang mengatur tentang itu. Nah, jika teman-teman mentok nggak bisa bayar, digalbaikan saja nggak apa-apa, tapi teman-teman harus punya usaha lain. Tapi teman-teman tidak boleh berdiam diri, teman-teman harus punya proyek lain, punya kerjaan lain agar income teman-teman bisa bertambah. Dan juga teman-teman harus rajin berdoa kepada Tuhan agar diberi pertolongan untuk bisa membayar pinjaman online. Dan jangan lupa banyak-banyak sedekah, karena sedekah itu bisa menolak bala dan membuka pintu rezeki dari mana saja. Itu bisa teman-teman terapkan agar teman-teman punya income banyak dan nantinya teman-teman bisa melunasi pinjaman online dan terbebas dari pinjaman online. Saya doakan semoga teman-teman bisa melakukannya ya teman-teman terbebas dari pinjaman online dan hidup tenang seperti orang normal lainnya. Tapi jika teman-teman sudah mentok gak punya uang, ya gagal bayarkan saja nggak apa-apa. Itu akan bisa membuat teman-teman lebih tenang, karena teman-teman tidak terbebani pikiran, tidak menjadi orang yang terus merasa bersalah ya teman. Nah, itu saja. Jika teman-teman ada unek-unek lain atau ada curhatan, bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.